إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan tetap dalam keadaan beragama Islam. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kalian senantiasa memperhatikan apa-apa yang telah kalian persiapkan untuk kehidupan hari akhirat kelak. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pula pasangannya, dan dari keduanya Allah berkembangbiakkan kalian laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang yang agak mendung ini Allah telah meringankan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang mulia, yaitu masjid, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga hari kiamat kelak. Kita bersyukur karena meskipun kita hidup hampir 15 abad semenjak Rasulullah itu diutus, dan juga kita hidup di tempat yang sangat jauh, lebih dari 9.000 km dari tempat di mana Islam itu diturunkan, tetapi Allah memberikan hidayah kepada kita berupa iman, Islam, dan takwa. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, sehingga janji Allah sebagaimana disampaikan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka kami akan memberikan nikmat atau menambah nikmat kepadamu. Dan barang siapa atau jika kalian kufur akan nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih.
Dan kita sebagai hamba Allah yang telah menerima sekian banyak nikmat, kita yakin dan pasti tidak akan mampu menghitung berapa nikmat yang telah kita terima selama hidup kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka sesungguhnya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian dari rukun khutbah Jumat terutama, khatib punya kewajiban untuk menyampaikan wasiat tentang takwa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan juga kepada seluruh jamaah Jumat di masjid ini, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekan manakala kita hadir di sholat Jumat di masjid manapun, khatib selalu mengingatkan tentang takwa ini, agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan satu harapan, pada saat nanti kita harus kembali menghadap Sang Pencipta yang tidak ada satupun di antara kita tahu kapan kita akan menghadapnya. Kita berharap, sangat berharap, mudah-mudahan nanti pada saat kita mati, kita berada pada puncak dari ketakwaan kita, dan kita akan menjadi hamba-hambanya yang mulia. Sebagaimana Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Dan sungguh yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah hamba-hambaku yang paling bertakwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah ini, salah satu bulan haram di antara 4 bulan, kita telah menunaikan beberapa amalan yang memang disyariatkan di dalam agama kita. Di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita telah meningkatkan berbagai macam amal ibadah dan amal soleh kita, yang kemudian dirangkai dengan puasa hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah, dan mungkin di antara kita juga ada yang puasa tanggal 8 hari Tarwiyah, dan kemudian dilanjutkan dengan sholat Id. Kita juga mengumandangkan takbir kepada Allah, dan kemudian kita telah menunaikan ibadah penyembelihan hewan kurban. Dan sebagian umat Islam di dunia ini juga kita syukuri telah dapat melaksanakan kembali amal ibadah haji di Tanah Suci, ya, setelah 2 tahun yang lalu sempat off karena adanya pandemi COVID-19. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah, di antara rangkaian-rangkaian kisah atau peristiwa yang diambil sebagai dasar dalam syariat amal-amal ibadah di bulan Dzulhijjah ini adalah berkaitan dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Barangkali sudah dibahas panjang lebar ya, di beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan hal ini. Namun demikian, saya ingin meng-highlight beberapa segmen kisah yang barangkali kita dapat mengambil hikmahnya dari peristiwa itu, di mana kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim itu berasal dari daerah Mesopotamia, ya, atau Irak. Kemudian beliau hijrah melakukan perjalanan ke Palestina, dan di sana kemudian beliau menikah dengan Sarah. Namun setelah sekian lama beliau menikah dengan Sarah dan usianya telah memasuki usia lanjut, ternyata Allah belum mengaruniakan kepada beliau berdua anak atau momongan. Nah, di dalam kisah itu kemudian Sarah memberikan budaknya yaitu Hajar agar menikah atau dinikahi oleh Ibrahim. Dan dari pernikahan Ibrahim dengan Hajar inilah yang kemudian lahir seorang bayi laki-laki yaitu Ismail alaihissalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian Ismail ini lahir, masih dalam keadaan bayi yang sangat mungil, yang masih sangat
muda belia, masih sangat merah. Allah memerintahkan kepada Ibrahim agar membawa Siti Hajar dengan Ismail ke satu tempat di padang pasir di Jazirah Arab yang sekarang kita kenal dengan nama Mekah Al-Mukarramah ya. Nah, kita bisa membayangkan satu perjalanan jauh dari Palestina ke Mekah itu jaraknya kira-kira lebih dari 1200 km ya. Di tengah padang pasir yang tentunya sangat panas, sangat tandus, tidak ada teknologi yang seperti ada sekarang ini. Nah, begitu mereka bertiga itu sampai ke satu dataran lembah yang sangat kering, panas, tidak ada tanam-tanaman di sana. Kemudian Nabi Ibrahim itu meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tengah padang pasir itu. Tentu dengan satu perasaan yang sangat berat. Makanya di dalam kisah kita baca ketika Siti Hajar menanyakan kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami berdua di tengah padang pasir yang sangat panas dan kering ini? Tidak ada siapa-siapa, tidak ada tanam-tanaman, ya, tidak ada hewan, tidak ada kafilah di situ." Nabi Ibrahim hanya menggeleng, gitu ya, tidak sampai hati untuk mengucapkan itu. Tetapi ketika ditanyakan, "Wahai Ibrahim, apakah ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepadamu?" Dan Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, benar." Nah, ternyata jawaban itulah yang kemudian menguatkan hati Siti Hajar ini untuk rela ditinggalkan di tengah padang pasir bersama seorang bayi yaitu Ismail. Dan Ibrahim kembali ke Palestina. Nah, kita bisa membayangkan di tengah situasi yang sangat kering, panas, ya, tandus, tidak ada air, tidak ada siapa-siapa di sana, hiduplah Siti Hajar dengan Ismail. Hanya dengan satu bekal keyakinan bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dalam kisah kita baca waktu terus berjalan sehingga ketika perbekalan sudah mulai menipis, mulai habis, Ismail mulai menangis ya. Mulai kekurangan air. Nah, kita lihat di situ kemudian Siti Hajar berlari ya, menaiki bukit Sofa ya, untuk mencari barangkali ada air atau barangkali ada kafilah pedagang yang lewat atau mungkin ada hewan yang lewat dan sebagainya. Namun yang didapatkan tidak ada apapun. Nah, kemudian Siti Hajar lari ke bukit di sebelahnya yaitu Bukit Marwah yang kira-kira jaraknya 400 meter. Di sana pun setelah melihat kanan kiri, Siti Hajar tidak mendapatkan apapun kecuali padang pasir yang sangat panas dan sangat tandus. Beliau masih sekuat tenaga untuk kembali lagi ke Bukit Sofa dan ke Marwah, sampai kemudian 7 kali beliau lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, sehingga jaraknya kira-kira 3 km dalam kondisi yang sangat panas. Nah, barangkali di tengah situasi yang sudah sangat melelahkan ya, sangat panas, melihat anaknya yang kehausan, tidak ada air, beliau kemudian menyempatkan menengok Ismail. Dan Masya Allah, begitu Siti Hajar kembali ke tempat di mana Ismail ini berada, Ismail ternyata menjejakkan kakinya di tanah dan disitulah kemudian keluar air yang memancar ya, yang kemudian kita kenal dengan air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam. Dan disitulah sumur Zam-Zam yang saat sekarang sumur yang penuh rahmat, sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari internet dapat kita lihat saat ini sumur Zam-Zam itu kedalamannya kira-kira 30 meter. Dan dari satu pengujian pemompaan itu didapatkan bahwa ketika dipompa dengan debit 11 liter per detik atau 660 liter per menit atau setara dengan 40.000 liter per jam, itu kemudian cepat terisi lagi sumur Zam-Zam itu.
Jadi kita bisa bayangkan sudah sekian ribu tahun sumur itu berada dan digunakan, apalagi di saat-saat ibadah haji ada jutaan manusia di sana untuk memanfaatkan air Zam-Zam, tidak pernah habis. Dan di dalamnya mengandung satu mineral yang sangat berbeda dengan air-air yang lain. Itulah keberkahan dari air Zam-Zam. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari segmen kecil kisah ini? Ya. Yang pertama adalah ketaatan seorang istri kepada suaminya, yaitu Siti Hajar ketika dimamiti oleh Ibrahim alaihissalam dan dikatakan itu karena perintah Allah, Siti Hajar langsung taat, tidak membantah dan kemudian berprasangka baik kepada Allah. Ini karena perintah Allah, pasti Allah akan mengurusi urusannya. Hikmah yang kedua adalah ketawakalan beliau di dalam upaya untuk mencari sumber air tadi. Kita bisa membayangkan ketika Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah selama 7 kali atau 3 km itu dalam rangka mencari sumber air. Ternyata Allah itu memberikan sumber airnya bukan di tempat di mana Siti Hajar ini berlari-lari, tetapi Allah memberikan limpahan kemudahan itu di kaki Ismail yang sama sekali bukan menjadi lintasan di mana Siti Hajar itu berlari-lari. Ya. Jadi di dalam satu ayat, di dalam surat At-Tolak ayat 2 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan yang ia hadapi. Nah, ini barangkali di dalam kehidupan kita, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan ketika kita memohon berikhtiar atas sesuatu, bisa jadi bantuan atau pertolongan Allah itu datang di tempat yang sama sekali tidak kita duga. Ini adalah satu pelajaran hikmah yang dapat kita ambil dengan satu modal, yaitu keyakinan, ya, ketaatan kepada perintah Allah dan keyakinan bahwa Allah itu akan menolong hamba-hambanya ketika hamba-hambanya itu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian dapat kami sampaikan pada khutbah yang pertama ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, sekali lagi saya mengajak kepada saya pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita, dan pada saat yang sama kita meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita untuk meningkatkan takwa ini, kita nanti pada saat mengakhiri hidup kita masing-masing, kita berada pada puncak keimanan dan ketakwaan kepada kita, dan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya, sebagaimana Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di sisiku adalah hamba-hambaku yang paling bertakwa. Jamaah sekalian, marilah kita akhiri khutbah Jumat ini. Namun sebelum kita berdoa, marilah kita bersolawat kepada Nabi, sebagaimana Allah dan para malaikat juga menyampaikan solawatnya kepada Nabi, sebagaimana Allah firmankan dalam surat
Al-Ahzab, ya. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.